Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala mursalin amma ba'd. Selamat datang kembali, ahlan wa sahlan untuk anak-anak kelas 7 dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam menuntut ilmu, karena kita sedang berada di jalan yang mulia. Anak-anak kelas 7 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang sistem tata surya, bahwa dalam sistem tata surya kita mengenal banyak benda langit yang menjadi penyusun dari sistem tata surya. Ada matahari, planet dalam, planet luar, komet, meteoroid, dan asteroid. Kali ini kita akan mempelajari salah satu planet dalam yang merupakan tempat tinggal kita, yaitu adalah bumi, dan juga satelitnya yaitu bulan. Langsung saja kita memasuki materi kita pada hari ini, yaitu tentang kondisi bumi dan bulan. Nah, berikut materi yang kita pelajari. Kondisi bumi yang akan kita pelajari adalah mengenai bentuk bumi. Kemudian juga ada rotasi bumi, revolusi bumi. Kemudian pada kondisi bulan, kita akan pelajari tentang bentuk bulan, pasang surut air laut, dan pembagian bulan serta fase-fase bulan. Yuk kita langsung saja masuk ke materi kita berikut ini. Bentuk bumi. Di luar sana begitu banyak perdebatan mengenai bentuk bumi. Apakah dia itu bentuk yang datarkah atau dia adalah bentuk yang bulat? Nah, di sini kita akan mempelajarinya bersama-sama. Bentuk bumi kita itu adalah bulat. Apa alasannya? Berikut beberapa buktinya. Yang pertama, pada tahun 1522, seorang pelaut dari negara Spanyol, Magalhães, berlayar dengan arah lurus dan kembali ke arah semula. Maka ini menunjukkan bahwa Magalhães ingin menunjukkan bahwa bumi kita itu bulat. Kenapa? Karena ketika dia berlayar, maka dia kembali kepada posisi awal di mana tempat dia berlayar. Bukti yang kedua adalah astronot telah melihat bahwa bentuk bumi ada tonjolan di bagian khatulistiwa dan rata pada bagian kutub, sehingga bumi tidak benar-benar bulat tetapi sedikit lonjong, di mana diameternya adalah 12.742 km. Bagaimana? Telah terbukti bahwa bentuk bumi kita adalah bulat. Selanjutnya, bumi kita itu melakukan yang disebut sebagai rotasi bumi, yaitu perputaran bumi pada porosnya.
Jadi bumi kita berputar mengelilingi pada porosnya. Kala rotasi bumi adalah waktu yang diperlukan bumi untuk sekali berputar pada porosnya, yaitu 23 jam 56 menit. Dan bumi berotasi dari barat ke timur, sehingga aktivitas yang kita lakukan itu merupakan akibat dari rotasi bumi, yaitu terjadinya siang dan malam. Dan akibat lain dari rotasi bumi bisa kita lihat, yang pertama ada gerak semu harian matahari. Karena kalau kita perhatikan ya, matahari melakukan gerakan secara harian. Selanjutnya adalah pembelokan arah angin, perbedaan waktu, kemudian pembelokan arah arus laut. Revolusi bumi atau kita sebut perputaran atau peredaran bumi mengelilingi matahari. Di sini bumi selain berputar pada porosnya, bumi juga berputar mengelilingi matahari. Kala revolusi bumi adalah waktu yang diperlukan oleh bumi untuk sekali berputar mengelilingi matahari, yaitu 365,25 hari atau 1 tahun. Dan bumi berevolusi dengan arah yang berlawanan dengan arah perputaran jarum jam, sehingga mengakibatkan yang pertama, terjadinya gerak semu tahunan matahari. Karena kalau kita perhatikan anak-anak, bahwa matahari sebenarnya senantiasa berpindah ya secara gerak tahunan, tetapi kita tidak menyadarinya. Ya, silakan anak-anak kelas 7 bisa mengamati sepanjang tahun ini di mana sajakah letak posisi matahari. Ini menunjukkan bahwa matahari bergerak, tetapi kita tidak menyadarinya. Yang kedua, perbedaan lamanya siang dan malam. Di beberapa negara, perbedaan lamanya siang dan malam ini sangat terasa. Misalnya di Indonesia, perbedaannya antara siang dan malam itu sebesar 12 jam. Sedangkan di negara yang lain ada yang hanya malamnya 6 jam saja. Misalnya di Inggris, di mana mereka merasakan siang selama 18 jam. Nah, sehingga mereka berpuasa pada bulan Ramadan pun 18 jam. Bahkan ada negara yang hanya merasakan malam selama 1 jam saja. Selain itu, revolusi bumi juga mengakibatkan terjadinya pergantian musim, di mana ini bisa kita lihat di negara kita. Negara kita memiliki 2 musim, yaitu musim panas dan juga musim hujan. Dan kita pun mengetahui bersama ada beberapa musim lain di negara tetangga kita, baik di Asia maupun di Eropa. Setelah kita mengetahui kondisi bumi, sekarang kita akan belajar tentang kondisi bulan yang merupakan satelit dari planet kita. Bulan adalah benda langit yang terdekat dengan bumi sekaligus merupakan satelit bumi. Karena bulan merupakan satelit, maka bulan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, melainkan memancarkan cahaya matahari.
Sehingga kalau kita melihat bulan itu berwarna terang, sesungguhnya itu adalah cahaya terang dari matahari. Misal pada bulan purnama kita akan melihat cahayanya begitu jelas. Itu adalah cahaya matahari. Sebagaimana dengan bumi yang berputar dan mengelilingi matahari, bulan juga berputar dan mengelilingi bumi. Bentuk bulan. Bulan berbentuk bulat, mirip seperti planet. Permukaan bulan berupa dataran kering dan tandus, banyak kawah, juga terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Bulan tidak memiliki atmosfer, sehingga sering terjadi perubahan suhu yang sangat drastis. Selain itu, bunyi tidak dapat merambat, tidak ada siklus air, tidak ditemukan makhluk hidup, dan sangat gelap gulita. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu rotasi, revolusi, dan bergerak bersama-sama dengan bumi untuk mengelilingi matahari. Kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya terhadap bumi, yaitu 27,3 hari. Bulan mempengaruhi pasang surut air laut. Apa itu pasang surut air laut? Pasang adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Bagi anak-anak yang pernah datang ke pantai, bisa melihat dan menyaksikan serta mengamatinya secara langsung. Misal, ketika kita datang ke pantai, ternyata airnya sampai ke bibir pantai tempat kita berada, maka saat itu air laut sedang pasang. Tetapi kalau pada saat itu kita datang, ternyata air laut sangat jauh sekali dari bibir pantai dan sampai memunculkan banyak batu karang, maka sebenarnya kondisi air laut itu sedang surut. Nah, pasang surut air laut ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi dari bulan. Pasang surut air laut terjadi akibat pengaruh gravitasi matahari dan gravitasi bulan, yaitu akibat bumi berotasi pada sumbunya, maka daerah yang mengalami pasang surut bergantian sebanyak 2 kali. Ya, silakan anak-anak kelas 7 bisa mengamatinya di sekitar pantai. Di Bekasi ini kita punya beberapa pantai yang sudah mulai dibuka, ya, terutama di daerah kabupaten, yaitu di Muara Gembong memiliki banyak sekali pantai, ya, bisa dikunjungi oleh anak-anak kelas 7. Ada 2 jenis pasang air laut, yaitu pasang purnama yang dipengaruhi oleh gravitasi bulan, dan biasanya terjadi ketika bulan purnama. Pasang ini menjadi maksimum ketika terjadi gerhana matahari. Hal ini karena dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang mempunyai arah yang sama atau searah. Yang kedua yaitu pasang perbani, yaitu ketika permukaan air laut turun serendah-rendahnya. Pasang ini terjadi pada saat bulan kuartir pertama dan kuartir ketiga. Pasang perbani dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang saling tegak lurus. Selanjutnya kita akan belajar tentang pembagian bulan. Ada 2 pembagian bulan, yaitu bulan sideris dan bulan sinodis.
Waktu yang dibutuhkan bulan untuk satu kali berevolusi sekitar 27,3 hari. Ini disebut sebagai kala revolusi sideris atau satu bulan sideris. Tetapi karena bumi juga bergerak searah gerak bulan, maka menurut pengamatan di bumi, waktu yang dibutuhkan bulan untuk melakukan satu putaran penuh menjadi lebih panjang dari kala revolusi sideris, yaitu sekitar 29,5 hari yang disebut kala revolusi sinodis atau satu bulan sinodis. Kala revolusi sinodis dapat ditentukan melalui pengamatan dari saat terjadinya bulan baru sampai bulan baru berikutnya. Satu bulan sinodis digunakan sebagai dasar penanggalan Komariah atau penanggalan Islam. Dan materi kita yang terakhir adalah tentang fase-fase bulan. Bulan akan mengalami perubahan pada setiap waktunya. Bentuk fase bulan yang pertama disebut sebagai bulan baru, yaitu terjadi ketika posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Selama bulan baru, sisi bulan yang menghadap ke matahari nampak terang dan sisi yang menghadap bumi nampak gelap. Sehingga ketika terjadi bulan baru, kita tidak akan melihat bulan, disebabkan karena bulan menampakkan sisi gelapnya kepada bumi. Bulan sabit, yaitu terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar 1/4, sehingga permukaan bulan yang terlihat di bumi hanya 1/4-nya, atau kita sebutnya sebagai bulan sabit. Bulan separuh terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar separuhnya, sehingga yang terlihat dari bumi juga separuhnya, atau kita sebut sebagai kuartir pertama. Selanjutnya ada bulan cembung, yaitu terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari 3/4-nya. Yang terlihat dari bumi hanya 3/4 bagian bulan. Akibatnya kita dapat melihat bulan cembung. Dan yang terakhir yaitu bulan purnama. Bulan purnama terjadi ketika semua bagian bulan terkena sinar matahari. Begitu juga yang terlihat dari bumi, akibatnya kita dapat melihat bulan purnama, atau kita sebut sebagai kuartir kedua. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini. Jika ada yang belum dipahami, silakan bertanya melalui kolom komentar atau bisa menghubungi langsung melalui WA pribadi. Mudah-mudahan materinya hari ini mudah dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.